welcome back. 3 minggu yang lalu aku bikin video tentang what I eat in a day. Dan aku tanya kalau misalnya kalian mau lihat nggak aku makan makanan Belanda satu hari. And a lot of people commented that they want to see aku makan makanan Belanda. And I want to say thank you for everyone who commented on that video and said pancakes. This is all for you guys. Okay, let's make breakfast now. Kita akan buat pancakes for breakfast. Aku udah lama banget sebetulnya nggak makan pancakes. Ew, Sushi. Ini adalah yang akan buat pancake-nya. Kita cuma butuh 6 ingredients dan gampang banget buatnya, so easy and fast. Biasanya sih aku makan ini buat hari Sabtu atau Minggu karena it's like a treat for me. Bahan-bahannya yang kemarin aku udah timbang 125 gram tepung terigu bisa apa aja. Kita pakai paten Tarwe Bloom dari Lidl, 250 ml susu, black powder atau baking powder, vanilla suiker atau gula vanilla, 1 telur, dan sedikit nanti kita pakai garam. Oke, let's start. Jadi kita panasin panci dulu. Dia nanti apa? dia nanti pancinya panas. Kita pakai medium heat dan kita nunggu pancinya panas sambil bikin adonannya. Oke. Oh ya, tadi aku lupa bilang kalau butuh sedikit butter atau minyak, terserah siapa aja untuk pancinya biar nanti pas ditaruh adonannya nggak lengket. Adonannya nanti buat 2 orang. Jadi sekitar 2 atau 3 pancake per orang. Kita bukan orang yang biasa masak. We do this for fun. Let's make the batter. Kita masukin dulu susunya, telurnya, Dan jangan lupa cuci tangan habis buka telur. Sekarang saatnya kita aduk adonannya. Terus kita aduk sampai adonannya halus. Sekarang kita tambahin susu lagi. Terus kita aduk lagi. Dan kita kasih vanilla sugar supaya pancake-nya sedikit rasa vanilla. Baking powder supaya pancake-nya fluffy. Cleaning intermezzo. Jadi kita biar cepat pakai mixer. tapi kayak pakai tangan juga bisa. Tapi pakai tangan juga bisa dan mungkin juga nggak seberantakan ya. Aku aduk pakai tangan aja biar nggak kemana-mana lagi. Dan seperti kalian bisa lihat, adonannya cukup cair dan halus, nggak ada lumps. Tapi kalau kalian mau pancake yang lebih tipis, bisa kasih air atau tambah susunya. Tapi kita nanti coba dulu pancake pertama, baru kita memutuskan apa tambah susu atau air. Oke, sekarang pancinya udah panas. Aku ini dulu ya, kasih butter sedikit. It's sizzling. By the way, biasanya kita kalau bikin pancake, our first pancake itu gagal ya. Selalu aneh bentuknya. Tapi itu pada umumnya karena pancinya masih lengket. Tapi ini kayaknya udah panas ya. Bau kayak apa? Udah overcooked. It does smell like overcooked crumb. Yeah, great. Wow. Sorry banget. My aim is a bit off today. Not making it any better. Our first one doesn't look like a pancake. Bentuknya agak aneh ya. Tapi yang penting rasanya. Ya, betul. We learn as we go. Wangi.
kita akan tambahin sedikit air, soalnya menurut aku agak tebal. Aku tuh sukanya yang tipis-tipis gitu, kayak crepe. Jadi konsistensinya lebih cair dari adanya yang pertama kita buat. Aku by the way lapar banget, nggak sabar makan. Indikasi kalau pancake udah matang itu kalau pancake udah bisa diputar di pan. Ini dia pancake terakhir. Oke, let's eat the pancake. Wangi banget. Pancake-nya besar banget, piring kita aja Nggak kekecilan. muat. Biasanya kalau misalkan di Belanda itu pakai stroop, basically kayak karamel gitu. Ini sama seperti karamel yang ada di stroopwafel. Nah, orang Belanda juga suka makan pancake pakai gula bubuk atau gula pasir sama stroop ini. Dan untuk teman yang suka lebih savory, pas lagi masak pancake-nya juga bisa taruh keju di panci pas pancake-nya udah mau matang. Jadi dadar gulung. Ya sih, resepnya pancake kayak mirip sama Dadar dadar gulung. Cheers. Enak. Ya? Masih ada rasa gurihnya ya. Dan halus ya. Oke, we're gonna enjoy our breakfast. See you at lunch. For lunch kita mau beli Ikan. Terus kita mau beli roti juga di Albert Heijn. Jadi ikutin kita pergi ke toko ikan. Let's go! Ini tempat kita biasa beli ice cream. Katanya ini di-rate sebagai best ice cream shop in the Netherlands. Gimana kata kamu? Lebih menarik belanja di sini daripada di tempat lain. Ini snack-snack Belanda. Ini kayak di Albert Heijn lain nggak ada ya? Semua L di supermarket ini dikasih nama dari orang terkenal dari kota Barikum ini. Oh, lucu banget. Ini pasti yang punya orang Belanda kan, Mbak? Iya, iya. Yang punya franchise. Kita lagi di tempat buku baru di Blaricum. Tempatnya bagus. Banyak banget buku-bukunya. Ini buku-buku tentang kota ini, namanya Blaricum. So nice here. Aku suka banget bau buku. Ini dia tempat kita beli ikan biasanya. Di sini juga ada sashimi, terus fresh banget kelihatannya. Kalau kalian ada yang pernah nonton kita makan di Bib Kurma restoran di Blaricum, ini tempatnya. Oke, kita akan jalan ke mobil. Habis itu harus pulang dulu ke rumah untuk makan. Baru bisa makan. Kita udah balik lagi di apartemen. Sekarang waktunya untuk assemble our sandwich. Let's go! Ini yang tadi kita beli. Ada haring, roti, sama ada kibling. Wangi banget. Nanti kita pakai basil atau mentega. Dan biasa itu semacam mentega ya, tapi lebih sehat, katanya bagus buat jantung. Jadi sekarang saatnya untuk
taruh haringnya. Jadi aku biasanya potong haringnya supaya bisa itu. Disusun ya? Nah, seperti kalian bisa lihat, haring itu sebetulnya ikan yang mentah, tapi juga tidak begitu mentah karena udah didiemin di vessel selama berapa bulan pakai garam. Itu durinya nggak apa-apa ya dimakan? Durinya nggak apa-apa dimakan karena durinya sangat kecil dan juga lembut. Indira suka pakai pickle, jadi aku kasih pickle di atas. This is the best part of the haring. Dan juga kasih bawang bombay. Iya, sedikit aja tapi. Nah, itu dia ambrosia haring. Kalau kalian beli haring di toko mungkin dikasih pakai roti yang putih ya. Tapi kita pilih versi yang sedikit sehat. Jadi itu dia rotinya. Yum. Kiblingnya kita minta fresh langsung digoreng saat itu juga. Jadi pas kita bawa tadi masih panas. Yang tempat ikan itu tempat ikan yang aku dari kecil suka beli ikan. Jadi sama pas sering ke situ. Roti kita udah selesai, tinggal makan. Cheers. Kita udah lumayan lama ya nggak makan ini. Enak ya? Enak sekali. Sebetulnya sekarang lagi musim haring ini, karena haring yang baru diambil dari laut, baru dijual di Holland Sendiwa. Jadi kalau kalian coba haring pas bulan Juli sampai sekitar September, haringnya belum begitu asin karena belum begitu lama didiemin. Jadi rasanya soto banget. Ini bener-bener nggak ada rasa asin sih menurut aku. Nggak ada amis ya. Nah, haring ini juga sebetulnya ikan yang sehat karena ada lemak yang bagus. Jadi juga kalau lagi makan bermanfaat buat kesehatan kita. Waktu aku masih kecil aku makan ini seminggu sekali. Harga 2 haring ini sama 200 gram kibling itu sekitar 15 euro. Roti kedua. Ini dia, gak sabar. Udah wangi banget dari tadi. Roti kedua. Cheers. Roti ini kayak sangat simpel ya makanannya, tapi udah banyak rasa. Dari kiblingnya tuh udah banyak bumbu ya. Jadi makanan Belanda itu simple banget sih sebetulnya ya. Apalagi kalau lunch atau makan siang, biasanya tuh mereka makan yang simple-simple banget dan makannya selalu yang light. Jadi jarang makan nasi atau makan yang panas gitu kan. Mungkin lebih efisien ya. Banyak orang Belanda kalau lagi makan bawa makanan, bawa bekal, bawa roti. Tapi sekarang udah mulai berubah. Jadi orang suka bawa bekal seperti salad. Sekarang orang juga lebih sering beli makanan di luar. Jadi dulu selalu bawa bekal, bawa roti biar efisien dan juga hemat. Tapi sekarang ada perubahan sih. Kamu tapi nggak ada perubahan? Aku suka yang hemat dan efisien. Okay, we're gonna enjoy our lunch. See you later. At dinner. Enak. Dinner time. Kalau kalian masih ingat, aku pernah ngomongin tentang Kapuseiner. Ini adalah one of my favorite dish. Ini tuh gampang banget buatnya. Pertama-tama aku mau cuci dulu. Sudah dicuci bersih. Kita prep dulu yang lain. Kita potong-potong dulu semua yang mau kita masak. Buncis. Nanti makannya pakai daging atau namanya beef stock dan pakai kentang dan jamur. Ini jamur sisa dari kemarin makan. Sekarang aku mau season grilled cheese-nya. Cuman pakai salt, pepper, sama kayaknya mau kasih oregano. Tapi kayaknya aku mau potong ini jadi 2 biar lebih kecil-kecil lagi.
kita aduk-aduk aja. Sebenarnya ini bisa langsung di pancinya sih, tapi nggak tahu kenapa aku melakukan ini. Selagi kita panasin pancinya, aku mau season ini dulu. Ini adalah beef stock atau potongan daging sapi. Nanti ini kita masaknya langsung ditaruh di air fryer aja, biar nggak nyiprat-nyiprat. Nah, kita juga rasa kalau masak di air fryer kayak langsung lembut dagingnya. Thank you to my friend who told me to use the air fryer. Sesuai instruksi dari air fryernya, kita taruh sedikit olive oil. Pas banget, sedikit sudah habis. Should be good enough. We're gonna leave it here sampai kita udah masak yang lain. Seperti biasa. Basil. Selagi menunggu agak sedikit sizzling, aku mau season the buncis. Tahu nggak sih guys, kalau buncis bahasa Belandanya juga buncis, tapi buncis. Buncis itu berasal dari bahasa Belanda. Oke, kita tunggu dulu sampai kentangnya matang. Baru kita mulai lagi yang lain. Gonna take a while. Kentangnya udah lumayan matang. Aku mau masukin championnya atau mushroom. Tinggal sedikit lagi. Kentangnya kayaknya udah jadi kita sekarang set aside dulu kentangnya. Oke, sekarang waktunya kita masak kapusainernya. Masukin dulu bawang bombaynya. Kita diemin dulu sampai agak wangi. Terus kita masukin paprikanya. Selagi kita masak kapusainernya, kita sekalian masukin dagingnya biar nanti pas dagingnya lagi resting, kapusainer udah jadi. Ini saatnya untuk masukin the beef steak. Sizzling. Oke. Nanti dimasak berapa lama? Dimasaknya Pakai setting apa? 7 menit deh. 6 menit. 6 menit. See you soon. Karena beef soupnya udah dimasukin, sekarang kita mau masukin kapusainersnya. Sebetulnya kapusainer tidak perlu dimasak lama, jadi yang penting udah panas. Oh, warning, they can be explosive kalau panas banget, nanti kayak popcorn. Pas banget. Steaknya udah selesai. Nah, kita akan buka dan diemin untuk berapa menit deh? 10 menit. Selagi kita nunggu beefnya rest, kita nyicil cuci piring. Masih kelihatan. Colorful plate of veggies. Beetje groen, beetje bruin, beetje rood. Sekarang waktunya untuk potong dagingnya. Sebetulnya kalau nggak dipotong juga nggak apa-apa, bisa potong sendiri. Cuman bagi aku lebih gampang untuk aku makannya nanti. Jadi kita langsung potong kecil-kecil.
let's eat. Tadi aku sebenarnya udah makan sih. Cemil-cemil. Ini tadi Cappuccinersnya. Menurut aku yang bikin ini tuh jadi lebih enak rasanya karena ada paprikanya. The beef is also tender ya. I think next time we can do 5 minutes. Sorry guys, lapar jadi nggak ngomong. Tapi gini aja sih makanan Belanda. Yang aku sadar dari makanan Belanda itu adalah makanan Belanda tuh simple-simple banget. Mungkin ada beberapa orang yang bilang kalau makanan Belanda itu rasanya bland. Tapi sebetulnya kalau pakai garam, merica sih harusnya jadinya nggak bland ya. Rasanya tetap ada. Jadi kalau misalkan kalian mau makan yang simple-simple, bisa makan seperti ini. Tapi mengerti sih orang yang bilang masakan Belanda tidak banyak rasa. Karena itu tidak sebanyak rempah seperti masakan Indonesia. Okay, we're gonna enjoy our meal. Kita udah selesai makan. Sekarang aku mau bersih-bersih. Dan biasanya kalau setelah makan, kita makan yogurt sama minum teh. Jadi we'll do that later after aku bersih-bersih ini. Okay. Guys, we were feeling spontaneous. We're back. Plot twist. Kelihatannya sama ya kayak dari atas. Tapi aku pesen hazelnut sama madu dan susu kefir. Kalau kamu pesen Kayu manis sama stroopwafel. Tadi padahal katanya udah habis yang madu dan susu kefir. Katanya sisa sedikit ya. Di situ sedikit. Ternyata ada. My lucky day. By the way, tempat ini ramai banget. Tadi kita harus ngantri 10 menit. Nah, selama itu. I think so. Honey kefir. You know what it tastes like? It tastes like the yogurt. Oh, enak lekker. Ini ngantrinya udah sampai di belakang sana. So crazy. Orang-orang habis makan malam langsung kesini kayaknya. I think we're gonna end the vlog here. Tadi kita juga udah makan es krim, jadi aku nggak mau makan yogurt lagi nanti. Paling cuma minum teh doang. I hope you enjoy the video. If you like the video, please like and comment down below kalian mau lihat video apa lagi. Sehat-sehat selalu dan sampai ketemu di video berikutnya. Okay, bye. Thank you for watching.